Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delta Afinur Alifa, NIM 40322011, mahasiswa pendidikan matematika semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah statistika komputasi. Oke, kita langsung ke soal dan pembahasannya. Untuk soal nomor 1 dan 2, pembelajaran mata kuliah statistika komputasi menerapkan model PBL berbantuan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan homogen sebagai berikut. Untuk tabel yang berisi datanya, ada self-regulated learning, kemudian aktivitas model PBL YouTube, dan komunitas matematis atau post-test. Pertanyaannya, 1. Apakah data tersebut normal dan homogen? 2. Apakah terdapat pengaruh hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematika? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematika? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan aplikasi SPSS. Ini udah masuk ke aplikasinya, dan di sini saya sudah memasukkan data yang sesuai dengan soal. Ini untuk variabel view ada 3 sesuai dengan tabel. Kemudian data view-nya sama juga dengan tabel yang sudah tercantum. Berikut output yang dihasilkan untuk soal nomor 1 dan 2 dari data yang udah saya masukkan. Untuk outputnya, dari hasil output ini kemudian dijabarkan. 1. Menggunakan uji korelasi. Apakah terdapat pengaruh hubungan antar self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematika? Bisa dilihat tabel yang diambil dari output yang tadi. Dan hipotesisnya, HO itu beta sama dengan 0. Tidak ada pengaruh hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematika. H1 beta bukan sama dengan 0. Itu ada pengaruh hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematika. Kriteria H0 ditolak jika signifikan kurang dari A. Output yaitu sig sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Jadi HO ditolak. Kesimpulan, HO ditolak artinya ada pengaruh hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematika. Yang kedua, menggunakan uji regresi berganda. Apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematika? Untuk tabelnya bisa dilihat ada tabel deskriptif statistik. Dan hipotesisnya H0 beta sama dengan 0. Tidak ada pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL dengan terhadap kemampuan komunikasi matematika. H1 beta bukan sama dengan 0. Ada pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL terhadap kemampuan komunikasi matematika. Kriteria HO ditolak jika signifikan kurang dari A.
Outputnya 6 sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak. Kesimpulan, H0 ditolak artinya ada pengaruh antara self-regulate learning dan aktivitas model PBL terhadap kemampuan komunikasi matematika. Analisisnya, main dari self-regulate learning adalah 86,00 dengan deviasi standar sebesar 7,616 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 16. Main dari komunikasi matematis adalah 79,00 dengan deviasi standar sebesar 9,011 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 16. Main dari aktivitas model PBL YouTube adalah 76,88 dengan deviasi standar sebesar 8,702 dan jumlah data yang tersebar atau N sebesar 16. Untuk tabel berikutnya, dengan analisis, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,981 antara komunikasi dengan self-regulate learning. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi matematis dengan self-regulate learning adalah kuat. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,982 antara komunikasi dengan aktivitas model PBL. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara komunikasi matematis dengan aktivitas model PBL adalah kuat. Untuk tabel berikutnya ada koefisien. A. Dependent variable komunikasi matematis post-test. Analisisnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized. Koefisien dari kolom B ini didapat konstan sama dengan negatif 11,555. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel komunikasi matematis itu 0,579 dan koefisien variabel aktivitas model PBL YouTube sama dengan 0,530, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti berikut. A sama dengan negatif 11,554, B1 sama dengan 0,579 dan B2 sama dengan 0,530. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Kita selesaikan. Y sama dengan negatif 11,554 ditambah 0,579 X1 dikurangi 0,530 X2. Kemudian ada model summary. A. Predictors atau konstan aktivitas model PBL YouTube self-regulate learning. Kemudian B. Dependent variable, yaitu komunikasi matematis post-test. Analisisnya, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,991. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square sama dengan 0,983 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa antara self-regulate learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dapat menjelaskan aktivitas model PBL YouTube sebesar 998,3%.
dan 1,7% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian kolom STD error of estimate sebesar 1,269 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpan dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi bernilai 0,269 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi komunikasi matematis yang bernilai 9,011. Soal nomor 3. Di Desa Sidakarya telah dilakukan kampanye tentang makanan bergizi. Untuk meneliti apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif, dilakukan pengamatan terhadap 18 keluarga secara acak. Ujilah pada taraf nyata 5%. Penilaian sebelum dan sesudah kampanye memberikan informasi sebagai berikut. Untuk tabelnya dan pertanyaannya, apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif? Berikut data soal nomor 3. Untuk variabel view-nya, dan ini data view-nya. Kemudian ini output soal nomor 3 yang diuji menggunakan uji non-parametric Wilson. Bisa dilihat outputnya. Berikut penjabaran yang telah diujikan menggunakan uji non-parametric Wilson. Untuk tabel yang pertama itu ada range, yaitu A. Nilai sesudah kurang dari nilai sebelum, B. Nilai sesudah lebih besar dari nilai sebelum, C. Nilai sesudah sama dengan nilai sebelum. Untuk tes statistiknya, yang A. Based on negative range, yang B. Wilson Signet Range Test. Hipotesis HO sama dengan kampanye tersebut tidak mempunyai efek positif. H1 sama dengan kampanye tersebut mempunyai efek positif. Pengambilan keputusan. Yang A. Dengan membandingkan statistika hitung dengan statistika tabel, itu jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka HO ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka HO diterima. Itu statistik hitung. Itu statistik hitung menghitung statistik uji dari Wilson. Dari output terlihat dari 18 data, ada 2 data mempunyai beda-beda negatif dan ada 13 serta 3 data tidak ada yang sama atau TIS. Dalam uji Wilson yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 11. Atau lihat output pada kolom sum of rank. Dari angka ini dipakai uji Wilson, T adalah 11. Statistik tabel. Statistika tabel dengan menggunakan tabel Wilson dapat dilihat pada tabel statistik. Ini tabel statistiknya yang ini. Statistik tabel untuk N atau jumlah data sama dengan 18. Uji satu sisi dan tingkat signifikan atau alfa sama dengan 5%.
diperoleh nilai tabel sama dengan 47. Statistika hitung uji Wilson sama dengan 11. Statistika tabel Wilson sama dengan 47. Keputusan, karena statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. B. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Keputusan, terlihat bahwa pada kolom Ashim, Sig, 2 Taylor untuk diuji dua sisi adalah 0,004 karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,004 per 2 sama dengan 0,002. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka HO ditolak, atau signifikan sama dengan 0,004 lebih kecil dari 0,05 atau 0,4% lebih kecil dari 5%. Itu kampanye tersebut memang mempunyai efek yang nyata terhadap 18 keluarga. Sekian video yang telah saya buat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.